Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Fatimah, NIM 220148. Saya dari kelas RA7 Manajemen. Saya membuat tugas video ini karena untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perubahan organisasional. Perubahan organisasional sebuah gambaran umum organisasi yang dinamis harus bersedia menghadapi atau memperbaharui diri untuk menghadapi tantangan ke depannya. Perubahan organisasional adalah proses fundamental yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan mendorong inovasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasional. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Perkembangan teknologi saat ini kan sangat pesat, jadi memaksa organisasi untuk beradaptasi dan mengembangkan solusi barunya. Nah, yang kedua yaitu strategi bisnis. Pergerakan arah strategi perusahaan seperti perluasan pasar, diverifikasi produk dapat memicu perubahan organisasi. Yang ketiga yaitu pemerintahan, regulasi pemerintahan. Perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah dapat memaksa organisasi untuk menyesuaikan struktur dan proses bisnisnya. Dampak perubahan organisasional terhadap individu. Yang ketiga yaitu dampak perubahan organisasional terhadap individu. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Misalnya seperti seorang individu atau karyawan seringkali merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah ia jalani saat itu dan enggan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu beban kerja yang meningkat. Seperti proses transisi akibat perubahan seringkali menambah beban kerja sehingga mengakibatkan stres dan penurunan produktivitas. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dan kekhawatiran. Seringkali perubahan menciptakan situasi yang tidak jelas dan dapat menciptakan perubahan atau memicu rasa cemas di kalangan karyawan, seperti mengenai masa depan mereka. Materi selanjutnya itu manajemen stres. Memahami konsep dan jenisnya. Yang pertama yaitu konsep positif stres. Materi yang selanjutnya itu manajemen stres. Memahami konsep dan jenisnya. Yang pertama yaitu ada stres positif, yang kedua stres negatif, yang ketiga stres fisik, yang keempat yaitu stres psikolog. Nah, stres dapat bersifat positif maupun negatif bergantung pada cara individu menyikapinya. Stres positif dapat membantu meningkatkan kinerja dan motivasi, sementara stres negatif dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan produktivitas. Jenis stres lainnya adalah seperti stres fisik yang berdampak pada kesehatan. Yang selanjutnya yaitu serta stres psikolog yang mempengaruhi kesejahteraan material dan emosional. Materi selanjutnya itu sumber-sumber stres dalam perubahan organisasional. Yang pertama yaitu ketidakpastian. Perubahan organisasi ini seringkali membuat karyawan merasa ketidakpastian karena di antara karyawan khawatir akan perubahan posisi atau peran, tanggung jawab, atau bahkan keamanan pekerjaan yang mereka jalani sekarang. Yang kedua yaitu beban kerja berlebihan. Proses transisi dan implementasi perubahan dapat memicu atau menambah beban kerja karyawan,
memicu tingkat stres yang tinggi, serta menurunkan produktivitas karyawan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang transparan dan efektif dari manajemen dapat membuat karyawan merasa tidak didengarkan dan tidak memahami alasan serta arah perubahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu resistensi perubahan. Banyak karyawan yang cenderung nyaman dengan status dan enggan untuk beradaptasi perubahan sehingga menimbulkan konflik dan stres. Strategi mengawal status perubahan.